teman-teman, kembali lagi dengan saya Megawati Sopakua. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tahap awal perancangan tampilan antarmuka pengguna, user case dan activity diagram. Oke, kita lanjut kepada poin yang pertama, yaitu ada user persona dan analisis kompetitif. Yang pertama yaitu persona pengguna adalah sebuah karakter fiktif yang mewakili target pengguna dari produk yang akan kamu buat. User persona fokus pada data personal, sebuah karakter seperti data demografi, sikap atau tingkah laku, motivasi, pengaruh tujuan, dan tingkat kesulitan. Kasarnya seperti mengarang biodata seseorang. Ada juga analisis kompetitif, adalah sebuah proses mengidentifikasi pesaing dan menganalisis strategi bisnis mereka untuk menentukan kekuatan dan kelemahan mereka relatif terhadap bisnis atau penawaran Anda. Nah, yang kedua ada juga storyboard. Yang pertama itu pengertian storyboard. Menurut Jubal Enterprise, secara sederhana storyboard adalah papan cerita. Dalam arti luas, storyboard adalah rangkaian sketsa gambar yang digunakan untuk menggambarkan alur cerita ya. Terus ada juga fungsi storyboard. Storyboard berfungsi untuk menggambarkan alur cerita, mulai dari awal hingga akhir. Selain itu, storyboard juga berfungsi untuk merencanakan proses pengambilan gambar agar lebih terstruktur. Storyboard berfungsi juga sebagai pedoman mulai dari proses produksi hingga proses pengeditan, sehingga prosesnya lebih mudah dan hasilnya sesuai. Storyboard berperan besar dalam proses pembuatan audio, animasi, atau film. Nah, yang ketiga ada user case diagram. Ada juga pengertian user diagram adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem, atau secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teknik untuk yang dimanfaatkan untuk pengembangan perangkat lunak guna mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Ada juga fungsi dari user case, yaitu pertama memperlihatkan urutan aktivitas proses dalam sebuah sistem. Fungsi yang pertama mampu memperkenalkan fase awal setiap kegiatan proses dalam sistem yang dikembangkan. Hal tersebut dapat memudahkan pengembangan dalam menentukan kebutuhan yang sesuai dengan perangkat lunak dan pengguna. Terus ada juga menggambarkan bisnis proses dalam sistem kedua. User mampu menggambarkan urutan proses bisnis secara jelas dan transparan untuk mencegah terjadinya kesalahan pada sistem yang akan dibangun ya. Terus yang berikut keempat yaitu activity diagram. Pengertian activity diagram ini adalah bahasa Indonesia diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtuhan proses dari sistem ini digambarkan secara vertikal. Aktivitas diagram merupakan pengembangan dari user case yang memiliki alur aktivitas. Ada juga tujuan aktivitasnya. Yang pertama itu menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Terus yang kedua mudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Terus yang ketiga di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling. Terus yang keempat merupakan metode perancangan yang terstruktur mirip dengan flowchart maupun data flow diagram ya. Terus yang terakhir mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan user case atau diagram yang dibuat sebelumnya. Oke, ya. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman ya. Oke. Ya, mungkin terima kasih.